Seseorang ini berhasil mendapatkan income 1,7 juta US dollar dalam waktu 1 tahun tanpa tim, tanpa karyawan, tanpa pegawai sama sekali. Kerja sendirian bisa menghasilkan segitu as a content creators. Alright, so lihat nih ya. Is Justin. He built his online business to $1.7 million a year, working only 5 hours a day. And the crazy part is, he runs it all by himself. I don't have any employees. What's even more insane is the story of why he decided to quit his job to do this. Screaming, crying, hallucinating, didn't know what was happening. In this episode, we met up in downtown New York City, and he showed me exactly how he makes millions of dollars with 0 employees. Last year, my business did about 1.7 million, and this year, I anticipate that it'll do around 2.5. He also told me the secrets to getting hundreds of thousands of followers on Twitter and LinkedIn. This interview is a masterclass on how. So the easiest way to describe it is I have sort of a portfolio of products that I sell. Nomor satu. My main portfolio is what you would just call online courses or information products. I sell 2 of those, one on how to use LinkedIn effectively to build a business, and the other one on how to build your own content system. A secondary way that I make money is I have a newsletter that's approaching 100,000 Newsletter atau email so I sell database. sponsorships to companies. Nah, dari sini Anda bisa lihat kan, bahwa hanya dengan 2 income stream aja, yang pertama adalah online course, produk digital yang di-create sekali bisa dijual berkali-kali, dan yang kedua adalah dia punya newsletter. Newsletter artinya kalau Anda dengar newsletter adalah dia memiliki email database. Email database bisa dilakukan upsell, dia bisa dapat endorse untuk email database-nya dia, jadi affiliate dan sebagainya. Dan itu bisa menghasilkan 1,7 juta US dollar. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu. Ini yang saya pengen Anda tahu dulu. 1,7 juta US dollar. Dikali, biar gampang ya, 15.000. 25 miliar, 1 year. Nah, apakah orang Indonesia bisa mencapai 25 miliar 1 year? Maybe bisa, tapi kayaknya kok wow, a bit high. Nah, patokannya gini, cara ngitungnya. Ini harus dibagi 20 untuk Indonesia. Jadi 1,2 miliar per tahun untuk orang Indonesia. 1,2. Sehingga 1,2 ini kalau dibagi per bulan, bagi 12, jatuhnya adalah kurang lebih 100 juta per bulan. Maka Anda bisa menjadi seorang rich creator di Indonesia. Kalau Anda bisa punya pendapatan bersih ya 1,2 juta per tahun atau 100 juta per bulan gitu. Dari sini Want to get in front of, their ideal customer. ya sama ya. Kalau Anda lihat caranya juga sama gitu. Jadi dia ngelakuin itunya semua begitu. And then a third way that a third way that I make money is I have a subscription email that I send out. Where every month they'll get an email from me that shows them bayar membership. Ya jadi itu semua yang udah saya ajarin. The total cost of my business is about $620 a month. So I have things like testimonial.to, I've got Taplio, I have Hypefury, some publishing tools. Almost everything that I invest into my business is tools. Tapi intinya balik lagi tadi, kenapa kok dibagi 20 di Indonesia? Kenapa nggak pakai angka yang besar aja? Nah, ini alasannya. Alasannya adalah Indonesia ketika di-compare atau dibandingkan dengan Amerika, maka GDP-nya paling atas itu adalah Indonesia dan US itu 1:20. So 1,3 juta di Indonesia as a GDP, annual GDP, dan di US itu 25 juta. So kalau di sana 25 miliar yang tadi kan, maka di Indonesia kurang lebih 1,2-1,3 miliar, roughly sekitar itu. Jadi kalau di Indonesia itu bisa menghasilkan 1,3 M, maka Anda juga sudah menyamai dengan orang yang tadi dengan 1,7 juta US dollarnya. Karena di sana kan biaya hidup juga lebih tinggi dan sebagainya. Di Indonesia Anda 100 juta per bulan, Anda sudah hidup enak lah as a content creator. Anda mau kemana aja juga bisa, mau makan apa aja juga bisa, jalan-jalan kemana-mana juga bisa. 100 juta per bulan as a content creator. Passive income gitu. Ya nggak pasif sih, Anda harus bikin konten. Tetapi kalau bisa passive income, better. Intinya adalah, dari sini Anda jadi bisa melihat bahwa possible kok untuk melakukan itu semuanya. Nah, saya sendiri ngelakuin itu. Kemarin saya tunjukin. Let's say saya punya produk yang namanya Mantra ChatGPT. Oke, Mantra ChatGPT. Mantra ChatGPT, kalau Anda lihat kemarin, saya saya jual dengan harga 298, diskon 98.000. Kalau mau langsung klik di link di bio aja, atau link di deskripsi atau komen. Intinya begini, ketika saya melepaskan satu produk seperti ini, dan saya punya email database, yang saya lakukan adalah saya broadcast ke database saya. What happened? Kalau Anda lihat, lihat nih. Ya, yang pertama yang paling atas hari ini, ketika di syuting hari ini udah laku 72. Kemudian ini ada mix ya, saya bundle dengan buku, makanya ada book plus bonus Mantra ChatGPT dan sebagainya, ya kan. Jadi ada beberapa yang pretelan gitu ya.
eceran begitu. Kemudian lihat lagi tanggal Mei 22 ada 100 lagi. Kemudian ini jalan terus di Mei 21, Mei 19 minggu ya itu kalau nggak salah ya. Ada 100 orang lagi. Kemudian, nah ini masih laku terus nih Mei 19, lihat tuh Mei 19, Mei 17 ada 100 lagi. Ya kan, terus dan seterusnya. Ada lagi nggak? Ini Mei 15 ada 100 lagi. Tapi sambil jalan terus ada terus ya di situ ya. Mei 13 ada 100 lagi kayak begitu. So, kebayang ya kalau saya jual 100.000 dan tiap 1 atau 2 hari sekali laku 100 piece lebih. Itu kan karena ada pretelannya ya. Laku 100 piece lebih. Artinya tuh 10 juta per day. Can you imagine this? Nah, ini kuncinya cuma satu sebenarnya. Creating produk digital sama Anda punya database. Nah, ketika Anda punya database ini yang disebut dengan list building. Strateginya yang saya ajarkan di kelas saya. Jadi kalau Anda tertarik untuk belajar ini, tanggal 3 Juni saya ada kelasnya di Jakarta. Daftar aja buruan. Link ada di deskripsi atau di komen. Tapi intinya adalah Anda bisa melakukan ini semua dan habis itu ya udah kayak begini kan saya nggak jualan apa-apa. Paling ya cuma posting konten satu ngomongin tentang mantra ChatGPT. Tapi yang beli lagi ada 30, ada 20, 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta additional kayak begitu. Dan roughly kira-kira 10 jutaan per bulan. So, untuk mencapai 1,7 juta tadi di US, di Indonesia 100 juta per bulan, harusnya nggak susah. Karena kalau Anda bisa dapat 10 juta sehari itu kalau sebulan kan udah hampir 300 juta ya sebenarnya. Baru dari situ aja, belum dari yang lain-lain. Ada buku, ada kelas, ada traktir kopi dan lain-lain. Saya bikin video berikutnya aja tentang gimana bikin passive income sebenarnya. Tetapi intinya adalah bisa guys, ini potensinya. How to become a rich creator di Indonesia. Alright, so I think itu aja.